Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita bahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Ada dua, yaitu ada kata administrasi dan kata keuangan. Yaitulah ruang lingkupnya, yaitu administrasi dan keuangan. Jadi adalah proses mengadministrasikan sumber daya uang yang harus diolah secara efektif dan efisien untuk menjamin roda kehidupan usaha lancar. Untuk itu perlu dibuatkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien dengan 3 langkah sebagai berikut. Pertama, pembuatan anggaran dasar atau budgeting di awal. Yang kedua, melakukan pembukuan, proses pembukuannya selama periode tertentu atau accounting. Yang ketiga adalah proses pemeriksaan keuangan di akhir satu periode atau disebut dengan auditing. Ruang lingkupnya hanya itu, administrasi dan keuangan. Tugas dan tanggung jawab petugas keuangan. Yang pertama, membuat rencana keuangan perusahaan, yaitu mendapatkan tugas perusahaan untuk mengetahui dan mencatat besaran anggaran belanja dan pemasukan yang telah diterima. Yang kedua, tugasnya adalah membuat rencana keuangan perusahaan. Meliputi itu 2. Rencana keuangan perusahaan, membuat rencana keuangan perusahaan, keluar masuk dan pelaksanaannya. Yang kedua, mengatur arus uang perusahaan. Itu adanya aktivitas buka rekening baru bisa terjadi, menentukan jumlah uang yang disetor ke rekening perusahaan, serta mencatat seluruh arus uang perusahaan. Tugas yang kedua. Yang ketiga, mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan. Mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan. Jadi harus mengetahui besaran jumlah kredit yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentunya agar bisa membayar utang sebelum jatuh tempo. Bisa membayar utang sebelum jatuh tempo adalah suatu prestasi bagi suatu perusahaan dan menjadikan perhatian tersendiri bagi perusahaan yang diberi utang. Mungkin juga akan diberi utang baru karena bisa membayar utang sebelum jatuh tempo. Yang keempat, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Nah, ini yang juga agak rumit, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Terdiri dari mampu menyusun kebijakan anggaran keuangan, jelas ini. Harus berkomunikasi dengan divisi lain mengenai kebutuhan anggarannya. Mungkin di sana ada bagian PTU, bagian sarana prasarana, bagian humas dan lain-lain. Ini harus bisa berkomunikasi dengan bagian-bagian yang lain ini ya. 3. C. Berhak menanyakan hasil apa yang sudah didapat dengan pengajuan anggaran. 3. Sebuah divisi mengajukan anggaran sambil ditanyakan, apa sih yang kamu sumbangkan ke perusahaan dengan mengajukan anggaran yang sebesar ini? Jadi tidak sia-sia anggaran yang dikeluarkan itu buang, tapi apa hasilnya? Perlu ya ditanyakan di sini ya. Yang ke-5, mengurus surat-surat berharga perusahaan. Meliputi dari mencatat, mengecek aktivitas modal, kas kembali, sampai menyimpan seluruh surat berharga seusai kebijakan. Surat berharga itu banyak ya. Ada surat obligasi, kita nanam deposito dan lain-lain, banyak sekali di situ ya. Jadi kesimpulannya adalah membuat rencana keuangan perusahaan, mengatur arus lintas arus uang perusahaan,
3. Mengetahui dan membayarkan hutang perusahaan. 4. Menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan. Dan 5 adalah mengurus surat-surat berharga. Demikian. Silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sekarang kita bahas fungsi administrasi keuangan. Ada 4 macam yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah fungsi investasi, yaitu fungsi ini digunakan untuk investasi kepada perusahaan. Setelah uangnya ada, mau digunakan untuk apa? Diinvestasikan dalam jangka pendek atau dalam jangka panjang. Diinvestasikan, uangnya jadi tidak kemana-mana, harus ditanam dalam perusahaan itu untuk kegiatan berupa jangka pendek, bisa dalam bentuk kas, sediaan, utang, sedangkan dalam jangka panjang bisa dalam bentuk gedung, tanah, peralatan, dan kendaraan. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Ya. Kalau tadi sudah diinvestasi, kemungkinan juga kita punya analisa yang modalnya kurang. Berarti kalau modalnya kurang, kita harus mencari tambahan dana. Nah ini fungsi mencari dana, mau diambil dari pinjaman atau ambil dana dari mana saja. Bisa juga pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau menambah modal sendiri lagi, mencari dana ya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan, yaitu meliputi kegiatan penggunaan dana yang dipergunakan untuk membeli seluruh kegiatan atau membiayai seluruh kegiatan. Dalam hal kegiatan proses produksi atau pendukungnya. Fungsi pembelanjaan, itu membelanjakan ya, membelanjakan untuk proses produksi dan pendukungnya. Yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Kalau sudah prosesnya sampai pembelanjaan, proses produksi, tentunya di akhirnya adalah ada untung rugi. Dalam hal ini adalah fungsi pembagian laba. Maka kalau ada labanya, ya dibagi dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dividen. Tidak disimpan begitu saja dana itu, tapi dimanfaatkan. Begitu ya, ada 4 fungsi dalam administrasi keuangan. Fungsi investasi, yang kedua adalah fungsi mencari dana, yang ketiga adalah fungsi pembelajaran, yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Terima kasih, subscribe, like, dan komen. Dasar pengelolaan administrasi keuangan. Mengapa harus dikelola? Dan dasarnya apa? Administrasi keuangan untuk dikelola karena mempunyai dasar bahwa perusahaan itu akan berjalan kalau mempunyai uang, dan uangnya harus dikelola dengan benar sesuai dengan perencanaannya. Sehingga proses pelaksanaan perusahaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jadi dasarnya ya agar perusahaan itu bisa berjalan berdasarkan uang yang ada. Tujuan administrasi keuangan apa? Yaitu mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan. Saya ulangi, tujuannya adalah mewujudkan
suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Saya ulangi, mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dasar pengelolaan administrasi keuangan. Mengapa harus dikelola? Dan dasarnya apa? Administrasi keuangan untuk dikelola karena mempunyai dasar bahwa perusahaan itu akan berjalan kalau mempunyai uang, dan uangnya harus dikelola dengan benar sesuai dengan perencanaannya, sehingga proses pelaksanaan perusahaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Jadi dasarnya ya agar perusahaan itu bisa berjalan berdasarkan uang yang ada. Silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih.